Baik teman-teman, sebelum kita memulihkan pembacaan kita pada malam hari ini, yuk kita berdoa dulu kepada Tuhan. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Allah Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk melakukan pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Kami akan percaya Tuhan Yesus itu bukan karena kekuatan kami, melainkan hanya belas kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan Yesus pada malam hari ini, kiranya Engkau datang di tengah-tengah kami, biarlah apa yang akan kami baca dan apa yang akan di-sharing oleh Karena dan kakak-kakak yang lain bisa kami terima dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Jangan kami hanya untuk mendengar doang atau cuma ikut-ikutan doang Tuhan, tapi biarlah benar-benar apa yang disampaikan oleh kakak-kakak kami nanti bisa menjadi suatu teguran atau suatu makanan rohani dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Inilah hidup kami Tuhan, inilah ibadah kami dalam rencana Tuhan kami letakkan dan kami serahkan. Si jahat yang mengganggu kami pada malam hari ini kami usir dan kami tolak. Biarlah ibadah atau pembacaan kami pada malam hari ini sesuai dengan kehendak Bapa, bukan kehendak kami yang jadi. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Ya, kita mulai ya. Jadi supaya kita lebih leluasa, saya mengundang kita semua bisa berkata satu kalimat ya. Nanti kita boleh bersama-sama untuk buka mic atau tidak, yang tidak bisa tidak apa. Kalimatnya seperti ini. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Ya, oke. Kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Amin. Oke, puji Tuhan ya. Sekarang kita baca sama-sama Lukas 19 ayat 1 sampai 27. Ya. Mulai dari saya dan berikutnya dan seterusnya. Zakheus ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat keempat ya Kak? Ya. Ya, ayat keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Oke, ini Iwanita tadi exit ya. Bisakah Iwanita di ayat yang kelima? 19 ayat 5. Ya, dibacakan. Ayat berapa? Ayat 5. Oke. Sudah dapat? Iya. Mereka itu dipertimbangkan di antara mereka dan berkata, kalau kita dia akan berkata, mengapa kami tidak percaya kepadanya? Oke, sepertinya salah kitab atau salah pasal ya. Lanjutkan dulu saja oleh Raul, bisa? Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Amin. Ayat 6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Yes. Ayat 7. Harry. Ada Harry di sana. Oke. Ayat 7. Ya, silakan. Tetapi di rumahnya tetapi
Semua orang yang melihat itu bersungguh-sungguh katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Amin. Oke, lanjut Ricky. Ayat 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, tengah hari esma dan aku akan kuberikan kepada orang, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Ayat 11, untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Aneh. Ada aneh, ayat 12. Ayat 12. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Amin. Oke, Irfan. Ia memanggil. Jaringannya keluar, kedengaran nggak? Ya, udah, dengeran. Ia memanggil 10 orang hambanya dan berikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Amin. Iva ya? Ya. Aneh tadi udah bisa ya? Ya, sudah baca tadi dia. Udah baca. Oke, ayat 14. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Ayat 15, dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Amin. Oke, kembali ke saya. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. 19, katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Amin. Wanita bisa. Ayat 20. Oke, skip dulu. Amin. Lukas 19 ayat 20. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan. Aku telah menyimpannya dalam saku tangan. Ayat 21, sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Ricky. Ayat 24, lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Ayat 25, kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina.
Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Ayat ke-27, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Amin. Oke, Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan pembacaan perjanjian baru hari ini, ya 27 ayat. Sekarang pasti yang perjanjian lama teman-teman juga sudah baca pribadi. Secara perjanjian baru kita akan bahas ya. Oke, saya beri kesempatan 2 atau 3 orang untuk mencoba menemukan ayat penting daripada 27 ayat ini. Ada yang mau coba? Silakan. Ayat penting dari pembacaan kita pada. Ya, saya ayat 11. Oke, terus ada lagi selain Raul. Saya ayat 12, Kak. Oke, itu lagi deh. Ada yang mau coba? Ayat 10. Oke, ya jadi 10, 11, dan 12. Silakan baca ya, Ricky, Raul, dan Irfan. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat 11, untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat, Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ayat 12, maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Amin. Tuhan ya. Terima kasih kepada Raul, Ricky, dan Irfan. Ya, saya mau ingatkan kembali ya. Jadi melalui malam ini kita melihat satu perkara yang kembali harusnya menjadi sorotan kita semua, yaitu di dalam pasal yang sekarang sampai pasal 19 kita masih membahas mengenai apa? Misteri manusia penyelamat dalam apanya? Yang masih ingat? Dalam kebajikannya. Ya, misalnya dengan kebajikan. Atribut ilahinya. Atribut. Thank you, Raul ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Saya akan izin share screen. Ya, jadi ini tadi telah kita baca sama-sama ya, yaitu ini, kebajikan insani dengan atribut ilahi. Sekarang kita masuk kepada poin minggu ini, yaitu mengenai masih masuk ke dalam kerajaan Allah. Senin, Selasa, dan Rabu kita sudah membahas mengenai tadi semua, itu bagaimana kita harus memiliki sikap seorang umat kerajaan. Sekarang kita masuk ke hari Kamis ya. Kita lihat ayat apa ya, tadi semua teman-teman jawab sudah baik ya. Namun yang paling tepat adalah Lukas 19 ayat 10 ya. Anak manusia, kita baca sama-sama ya. Sebab anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, anak manusia, mengapa dia harus susah-susah atau mau sekali repot-repot untuk datang ya mencari dan menyelamatkan yang hilang? Oke. Sebenarnya poinnya tadi saya sudah beritahu di awal, yaitu karena dia mengasihi kita, maka kita harus juga belajar untuk mengasihi dia. Oke, sekarang ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah hasil kuat kuasa keselamatan? Yang kedua, apakah hubungan perumpamaan ajaran tentang kesetiaan dengan keselamatan Zakheus? Dan yang ketiga, menyimpan 1 mina dalam sapu tangan melambangkan apa? Yang dari kita baca tadi. Oke, untuk Ricky, Raul, dan Irfan, sementara tidak boleh jawab dulu karena sudah membaca ayat tadi. Silakan dijawab oleh yang lainnya. Ya. Ada yang mau coba nomor 1 atau 2 atau 3, baru kita bahas setelah itu. Oke, coba saya tanya ya. Saya tanya ini kepada Matthew. Nomor 1 bisa coba. Apakah hasil kuat kuasa keselamatan? Kalau menurut saya hasil kuat keselamatan ya menyebabkan kita diselamatkan, Kak. Yang tadinya kita hidup di dalam kegelapan,
lalu kita diselamatkan sehingga kita dapat hidup di dalam terangnya. Amin. Oke. Jadi ada suatu perubahan hidup, Kak. Yes, betul sekali. Thank you, Matthew. Nanti kita akan bahas setelah ini supaya kita lebih memahami. Yang kedua, ya, siapa yang mau coba jawab nomor 2? Hubungan perumpamaan tentang ajaran kesetiaan dengan keselamatan Zakeus. Saya mau jawab, Kak. Ya, silakan. Tadi Matthew kan bilang kalau hasil dari kuasa keselamatan itu ada perubahan hidup. Nah, seperti Zakeus kan dia ada perubahan hidup nih ketika dia menerima keselamatan itu. Dia menjadi orang yang harta bendanya ini tuh dia kasih gitu kan, setengah dikasih ke orang miskin, setengahnya lagi kalau misalnya ada yang dia peras, dia akan dia akan ganti 4 kali lipat. Nah, setelah dia menerima keselamatan ini, ada perubahan dalam hidupnya, sambungan dengan kaitannya dengan perumpamaan tentang kesetiaan ini atau Mina itu menjadi orang yang melayani dengan setia. Jadi setelah diselamatkan, meninggalkan hidup yang lama, menanggulangi hal atau membereskan hal-hal yang menduduki kita dan menjadi orang yang melayani Tuhan dengan setia. Amin. Terima kasih untuk Tio dan Kaifa. Ya, yang terakhir, Nina. Simpan. Aku. Oke, silakan. Kalau di sini, kalau dibilang itu melambangkan tentang kesetiaan dari umat-umatnya. Jadi umat-umatnya ini imannya itu enggak setia. Jadi mereka sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan, tapi keselamatan itu disia-siakan. Jadi istilahnya Tuhan itu sudah memberikan keselamatan itu dengan satu mina, tetapi ditutup atau dibiarkan sama umat-umatnya dengan sapu tangan kan ditutup. Jadi oleh sapu tangan itu ditutup gitu mina itu gitu, Pak. Amin. Terima kasih ya untuk Matthew, Kaifa juga Claudia. Baik, supaya kita segera bisa memahami, kita bahas sama-sama ya. Ya, di jawaban nomor 1 dan 2. Tadi Matthew sudah benar ya, namun kurang menyinggung di dalam ayatnya. Ini terdapat di dalam Lukas 19 ayat 8 yang sudah dapat Bible Story Indonesia, harusnya sudah ada jawabannya ya. Jadi ya, kita baca di sini katakan apa? Ketika seorang dosa menerima penyelamat, kuat kuasa keselamatan akan mendorongnya menanggulangi harta kekayaannya dan membereskan hidup masa lampaunya yang penuh dosa. Teman-teman sekalian, Zakeus ya, sebenarnya hidupnya sudah nyaman ya. Dia minta uang ya kan, dia kumpulkan uang itu karena dia juga kan penarik uang ya. Kalau bahasa sekarang kerennya itu rentenir. Kalau dulu pemungut cukai ya. Jadi dia tarik pajak, dia lebihkan sehingga Tuhan memberikan kesempatan kepada dia untuk mengasihi Tuhan ya. Dia datang kepada Zakeus, menginap di rumahnya sehingga dia bisa menanggulangi harta kekayaannya. Sekarang kita lihat di nomor 2 ya, tadi sudah dijawab oleh Kaifa ya. Jadi secara rohani, perumpamaan lanjutan ini merupakan lanjutan dari kasus sebelumnya, mengenai keselamatan. Yaitu perumpamaan ini menggambarkan bagaimana orang-orang yang beroleh selamat seharusnya melayani Tuhan, supaya mereka dapat mewarisi kerajaan yang akan datang. Ya, jadi Tuhan memberitahu bahwa ini sebenarnya adalah engkau mengikut aku tuh, ya, nanti engkau akan dapat upah, ya, pahala, yaitu mewarisi kerajaan yang akan datang. Ya, Tuhan mau menjanjikan ini bukan karena supaya manusia itu termotivasi yang salah, tapi justru, oke, sekarang aku hidup di dalam zaman ini, aku perlu hidup dengan sungguh-sungguh, aku juga membayar harga, ya, lalu Tuhan memberikan pahala itu. Ini satu perkara yang worth it, ya. Jadi karena apa? Karena Tuhan itu nanti dia akan memberikan kepada setiap orang menurut apa yang dia kerjakan hari ini. Ya. Jadi sekarang mau investasi di mana? Sekarang mau hidup untuk siapa? Oleh siapa? Dan kepada siapa? Ya. Sekarang kita lanjut yang ketiga.
Jadi pertanyaannya adalah satu mina. Ya, mina ini sama seperti bagaimana uang, ya, uang yang diberikan dari orang yang telah memberikan. Dan kita lihat jawabannya tadi sudah dijawab oleh Claudia. Ya, kita lihat di sini di dalam ayat yang ke-20, catatan kaki yang kedua berkata menyimpan. Ya, menyimpan di sini melambangkan bahwa kaum beriman yang tidak setia membiarkan keselamatan mereka dalam keadaan sia-sia. Tadi apa? Ditutup ya, ditimbun hingga tidak menggunakannya secara produktif. Nah, teman-teman sekalian, bahwa membiarkan keselamatan Allah dalam keadaan sia-sia berarti tidak menggunakannya. Misalnya hari ini Tuhan memberikan kita keselamatan. Tapi keselamatan itu kita tidak kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak bayar harga. Kamu sudah dibeli dengan darahnya yang mahal dan dengan lunas, tapi dengan gampangnya, oh Tuhan kan baik. Ya hari ini aku berbuat dosa nanti juga diampuni. Aku hari ini nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan juga ya bebas kan. Itu aku juga masih dikasih nafas setiap hari. Akhirnya apa? Mereka menggunakan ini dengan sia-sia. Ya, memalas. Kemalasan yang demikian terhadap Tuhan akan membuat kaum beriman yang tidak setia dihukum dan menderita kerugian. Tapi bukan sekarang. Nanti. Ya. Penyesalan itu datangnya di akhir. Kalau sekarang kita sudah dapat aware, kita sudah dapat teguran melalui firman-Nya, tapi masih diam saja, ya, konsekuensi ditanggung sendiri. Keselamatan juga ditanggung sendiri. Memang kita 18 orang di sini sama-sama baca kitab. Tapi kan ada yang nggak tahu, mungkin ada yang pikirannya melayang, ada yang entah kemana gitu ya. Maka ketika kita membaca kitab pribadi, kita harus doa, Tuhan, aku mau mengasihi-Mu. Aku hari ini nggak bisa nih hidup berdasarkan diri sendiri. Karena apa? Aku nggak mau sampai keselamatan yang Dikau berikan itu sia-sia. Telah mati bagiku, orang dosa, tapi aku tidak sungguh-sungguh. Oh teman-teman, Tuhan telah memberikan keselamatan yang kekal. Ya, tapi kalau kita membiarkannya, melepaskannya, sungguh amat kasihan. Ya, jadi biarlah firman malam ini kembali menguatkan kita. Saya mungkin tambahkan sedikit dari pembahasan ini ya. Jadi melalui pembahasan ini kita melihat satu perkara yang sangat krusial. Ya, jadi saya lanjutkan di sini sedikit mengenai bagaimana di dalam ayat yang tadi 26 ya, ayat 26 ya. Kalau ada yang bisa lihat sama-sama, lihat saja saya bacakan. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Teman-teman, apa yang maksud di sini dipunyai? Ya. Yang nggak dipunyai bahkan diambil. Jadi kalau nanti kita lihat bahwa kehidupan kita hari ini kita bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, ya memang benar. Karena kalau kita hari ini sudah diberi, namun kita merasa ogah-ogahan ya, biasa-biasa saja, itu bahkan diambil. Apa yang ada padanya? Keselamatan pun ya, sukacita, damai sejahtera, itu akan menjadi kerugian yang besar bagi kita ya. Jadi jangan sampai teman-teman sekalian melupakan atau bahkan menganggap sepele. Oh ya sudahlah, Tuhan kan sudah baik bagiku. Dia pasti juga, aku jahat, aku buruk, aku minta ampun juga diampuni. Tidak, kita harus hidup kudus. We live in the kingdom. Kita tinggal dalam kerajaan, kita tinggal di bawah pemerintah Allah. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi ini yang bisa saya bagikan. Ya, masih ada waktu. Teman-teman boleh, mungkin ada yang mau bertanya atau sharing. Amin. Saya bertanya, Bang. Ya, tadi kan kita jangan mengabaikan keselamatan itu ya. Terus ada kata kunci yang saya masih ini bingung, kemalasan itu yang membuat kita nanti akan dihukum ataupun ya menyesalah akhirnya gitu ya kan. Nah, kan lawan katanya mengabaikan kan mengusahakan. Berarti apa sih Bang yang maksud dari mengusahakan keselamatan itu? Terus kenapa dibilang malas gitu? Gitu Bang. Oke. Good question ya Raul ya. Jadi thank you. Dari teman-teman sendiri ada yang mau coba untuk menjawab atau
mempunyai pengalaman yang sama? Oke, saya rasa belum ada ya. Jadi teman-teman hari ini, pertanyaan Raul juga adalah pertanyaan saya dahulu, juga pertanyaan teman-teman di sini harusnya. Mengapa kita jangan sampai malas? Ya. Kemudian apa sih yang disebut kita harus mengusahakan? Sekarang Tuhan telah mempercayakan kepada kita keselamatan. Ya. Juga Tuhan telah memberikan kepada kita kesempatan. Ya, contoh yang paling sederhana, bolehkah Raul membaca untuk kita semua 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Amin. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Oke. Jadi bertumbuh dan beroleh keselamatan adalah hal yang sinkron. Kalau kita bertumbuh, pasti beroleh keselamatan. Namun, bagaimana supaya kita bisa konsisten untuk menjaga, ya, untuk setia mengusahakannya? Yaitu tiap hari kita perlu memiliki kedampan seperti seorang bayi. Ya, bayi kalau nggak minum tanda kutip ASI, nangis. Ya kan? Bayi kalau nggak minum susu, dia juga sakit atau bahkan tanda kutip bisa mati. Demikian pun juga dengan kerohanian kita hari ini. Kalau kita nggak jaga, kita nggak maintain, ya kita bisa sama seperti orang yang menimbun mina itu. Yang kita rasa, oh saya sudah selamat, saya sudah jadi orang Kristen. Nih KTP saya Kristen nih. Tapi kalau kita nggak baca firman Tuhan tiap hari, kita nggak berdoa baca setiap hari, ya kita nggak ada persekutuan dengan Tuhan yang intim. Untuk apa kita jadi orang Kristen? Untuk apa kita diselamatkan kalau gitu? Ya nggak? Jadi istilahnya kalau malas, artinya adalah yaitu tadi. Aku hari ini ya hidup aja sesuai dengan kemauanku. Kan Tuhan baik. Ya. Bertobat enggak, ngaku dosa juga enggak, datang pada Tuhan juga enggak. Emang hidup nyaman ya, bisa naik motor kemana-mana ya, jalan-jalan, arah-arah huru sana sini ya. Tapi tidak mendapatkan berkat, tidak mendapatkan kenikmatan itu ya, tidak mendapatkan hal-hal yang rohani yang bisa menjadi makanan untuk kita. Amin. Demikian jawaban sederhananya dengan singkat. Terima kasih ya, Bang. Yep. Oke. Anyone? Ada lagi? Atau yang ada ingin menambahkan? Atau sudah mengerti semua dengan jelas? Ya, saya coba tunjuk deh kepada Sam. Sam, are you there? Oke, mungkin sedang ada kehalangan ya. Kalau gitu dari Kaifa, Yohanes atau Kaifa ada tambahan? Cukup, saya cukup. Terima kasih. Ya. Baik, kalau tidak ada, kalau Kaifa mau ngomong? Sudah cukup jelas ya teman-teman. Karena sekarang bagian kita adalah mengerjakan. Ya. Amin. Puji Tuhan ya. Baik, kalau gitu sudah jelas, bisa encungkan jempolnya supaya saya bisa lihat mana yang belum jelas. Oke, ya. Oke. Wahyu sama Hosea belum ini? Nanya dikit Kak. Di kitab Wahyu kan sering ada kata som-som kuku ya Kak. Nah. Kemalasan ini ada kaitannya nggak sih Kak dengan som-som kuku itu gitu? Apa-apa itu dua hal yang berbeda gitu konteksnya? Ya, actually ya sebenarnya itu hal yang sama. Jadi ketika orang malas pasti som-som kuku. Orang som-som kuku adalah orang yang malas. Jadi dia sudah tahu dirinya Kristen tuh. Tapi dia nggak panas, nggak dingin, ya kan? Di dalam kitab Wahyu, seperti namamu ya, di sini ada yang dikatakan bahwa, coba Wahyu, baca Wahyu 3 ayat 16. Wahyu pasal 3 ayat 16. Amin. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena
suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Yes. Karena kita nggak dingin atau nggak panas, Tuhan nggak bisa menikmati. Bahkan orang lain di sekitar kita nggak bisa menikmati bagaimana kita menjadi orang Kristen. Mungkin ada orang berkata, bukannya lu Kristen tapi kok lu nggak pernah kelihatan berdoa sih? Bukannya kamu Kristen tapi kok kamu nggak ada kesaksian yang gitu sih? Kok ngomongnya kasar, kok ngomongnya nggak baik, atau kok aku nggak pernah merasakan hal yang positif darimu ya? Gitu. Jadi istilahnya kalau kita mendapatkan atau menikmati Allah setiap hari, sama seperti prinsip you are what you eat, ya. Kita makan firman, kita akan bicara firman, itu akan menjadi dampak yang besar untuk orang lain, untuk diri kita, bahkan untuk pekerjaan Tuhan. Moga supaya kita tidak suam-suam kuku. Gimana caranya? Mas remind, kita harus ingat bahwa, oh Tuhan, Kau telah menyelamatkanku, aku telah dibeli dengan darah yang mahal, dan aku telah menjadi umat kerajaan, aku tidak bisa lagi hidup sesuai dengan kemauanku, tapi dengan kemauan Tuhan. Ya, memang berat, ya kan? Karena apa? Siapapun yang mau mengikut aku, yang harus memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan mengikut aku. Tapi, kalau kita lihat kembali dalam Matius 11 ayat 28, ya, kita mundur sedikit, mengenai, marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus itu adalah air hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau datang nggak? Memang berat, tapi kita mau minum nggak? Tiap hari juga kita berat, kuliah berat, kerja berat, hidup juga berat. Ya kan? Tapi kalau kita hidup dalam Kristus, kita minum makan Dia, maka apa yang dikatakan? Kamu akan hidup untuk selama-lamanya. Kamu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Oke, jadi pertanyaan dari kita semua adalah, maukah kita terus datang dan terus tinggal dalam Tuhan? Iya, nggak ada yang mau ternyata. Mau. Men, jangan gitu dong, jangan kayak ini orang yang tanpa ya mau nggak ya? Dan nanti lagi maunya jangan, tapi apa? Lord, I want it. Tuhan, aku mau. Aku rindu. I'm longing for that. Ya, jadi ketika kita menikmati hamba demikian, maka Tuhan akan memberikannya dengan limpah, ya. Oke, jadi demikian Wahyu. Amin, Kak. Roh Kudus mampukan ya, Kak. Ya, si Tuhan. Amin. Oke, tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, Gede Kak. Saya Kak. Ya, Hosea dan Ricky. Kayak Kak Hosea dulu berarti. Ya, silakan. Saya dulu ya Kak. Jadi kan saya bertanya tentang keselamatan nih Kak. Ya. Untuk keselamatan itu, ketika orang sudah mengaku bahwa dia Kristen, apakah keselamatan itu bersifat wajibnya Kak? Soalnya kan dalam Alkitab sering didengar tuh Kak, bahwa dosa kita itu sudah ditebus gitu Kak oleh darah Yesus Kristus. Sama pertanyaan saya satu lagi Kak, mungkin pertanyaan secara umum Kak, apakah ada yang namanya terlambat bertobat gitu Kak untuk keselamatan? Oke. Gimana Kak Eko? Nanti baca bukunya yang kemarin saya posting itu aja. Oh, tapi mungkin penjelasan singkatnya. Waktunya udah lewat soalnya. Disimpan buat besok ya. Oh ya, ada. Oke, pertanyaan Ricky juga boleh disampaikan. Kita belajar ini aja supaya teman-teman yang lain istilahnya kalau ikut juga nggak berat. Kita kalau seling overtime nggak enak juga. Ya. Oke, pertanyaan Ricky disampaikan dulu. Nggak apa-apa, diketik di WA, nanti besok kita jawab. Jadi kita begitu selesai baca langsung nanti kita jawab. Nanti kalau saya jawab panjang nanti overtime nggak enak. Mungkin teman-teman masih banyak tugas. Nggak apa-apa, kita komitmen 30 menit. Oke. Waktu aja. Oke deh, besok aja Kak. Ya. Oke, kita doa ya, kita tutup. Bolehkah diwakili dengan doa oleh siapa ya, tadi sudah dibuka oleh Veronica. Sekarang kita minta tolong kepada Matthew, boleh? Boleh, mari kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu indah yang sudah Tuhan izinkan terjadi di antara kami. Terima kasih banyak untuk setiap firman yang sudah kami dengar Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Tolong pimpinlah anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk dapat menjadi anak yang dapat selalu membanggakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Tolong jadikanlah kami kemuliaan-Mu di dalam hidup kami, Bapa. Bantulah kami untuk dapat menjadi hamba yang setia Tuhan, yang mau mengelola setiap karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga itu dapat menjadi buah yang baik bagi sama kami. Tuhan, sebentar kami juga akan mungkin melakukan segala aktivitas yang akan kami lakukan. Kiranya Tuhan berkati setiap aktivitas kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Roh Kudus. Amin. Oke, thank you ya. Baik, thank you.